Assalamualaikum guys, ini merupakan studio saya. Dibilang studio sih bukan studio sebenarnya, tapi ini adalah tempat untuk saya melakukan pengajaran ataupun perkuliahan menggunakan daring di masa pandemi ini ya. Adapun peralatan yang harus saya siapkan, yang pertama ini ada laptop. Nah, ini bukan laptop sih, namanya netbook aja ya. Kemudian juga saya harus punya jaringan internet, wifi. Nah, ini ya, wifi-nya ini apa namanya ini? Wifi-nya saya namanya adalah, ini tak kasih nama Mahatma ya, ini kan. Nah, di sini banyak wifi. Kemudian setelah itu saya memerlukan perlengkapan lainnya. Di antaranya ini adalah perangkat mixer ya, untuk live, untuk mengatur suara saya. Ada nanti perpaduan musik dan lain sebagainya dari sini. Ada stang mikrofon. Ini mikrofonnya ini saya lepas ya. Saya menggunakan clip on ya, mikrofonnya clip on, dan juga headset. Dari ini review tempat saya on air nanti ya, di jam kuliah. Oke, inilah cerita dari salah satu orang untuk melakukan pekerjaannya, ataupun juga mungkin mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa bisa dari mana-mana ya, tapi di sini bagi pengajar harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ini saya memanfaatkan sebuah ruangan ya, ruangan di sini ya. Di sini disiapkan juga kipas angin, penerangan di sini. Ini penerangan lampu dan juga meja. Ini perlengkapan-perlengkapan yang harus saya gunakan. Oke guys, ini cerita dari kami. Salah satu bagaimana kami berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Oke guys, sekarang sudah jam 9 pagi. Sudah saatnya saya untuk melakukan tugas saya sebagai seorang pengajar atau dosen. Kali ini saya akan melakukan perkuliahan secara daring atau online guys ya. Ini persiapan sudah saya lakukan. Di antaranya ada komputer, kita pasang dulu. Ini headset dan juga mikrofon ya. Kita on live pagi hari ini akan menyapa para mahasiswa saya. Simak terus ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lagi dengan saya pada perkuliahan audio. Bunyi, yang namanya bunyi itu adalah apa? Hasil dari sebuah getaran. Contohnya, saya suara seperti ini. Ini hasil dari sebuah getaran yang ditimbulkan oleh pita suara saya. Kemudian saya bisa ngomong itu karena apa? Otak mendesain suara saya melalui rongga mulut ini. Berarti posisi A berarti rongga mulut terbuka. Kalau I berarti agak ke samping. Tetapi dasarnya suara itu adalah dari sebuah getaran. Ya, sebuah getaran. Contohnya lagi, misalnya proses penghasilan suara, yaitu adalah apa? Anda pernah yang cowok-cowok ya, mendesain sebuah sawang, ya, sawangan layangan, gitu ya, pernah ya?
Nah, itu adalah proses terbentuknya bunyi atau suara. Jadi ada pita sawangan yang dibentangkan dalam sawangan itu, pita itu, ya, kemudian digerakkan, digetarkan oleh udara, kemudian menghasilkan. Nah, bunyi yang terendah yang bisa didengarkan manusia adalah bunyi yang rentangnya 20 Hz. Artinya yang dijelaskan bahwa dalam satu getarannya per detiknya dia mampu bergetar 20 kali. Disebut dengan frekuensi. Nah, selanjutnya batas maksimal yang bisa didengarkan oleh manusia itu adalah 20.000 Hz atau 20.000 kali. Ya. Waktu bergetar dalam satu detiknya atau disebut dengan 20 kHz. Nah, ini adalah nada tertinggi yang bisa didengar oleh manusia. Ya. Jadi ini disebut sebagai rentang frekuensi audiosonik. Manusia bisa mendengarkan, binatang-binatang juga bisa mendengarkan. Kalau di bawah ini disebut sebagai 20 Hz ke bawah, disebut dengan infrasonik. Infrasonik. Ya, yang bisa mendengarkan yang sudah diamati dalam buku adalah misalnya binatang anjing ataupun jangkrik. Kemudian kalau di atasnya itu adalah ultrasonik. Ya, ultrasonik. Ya, yang bisa mendengarkan adalah kelelawar, lumba-lumba, juga anjing. Di sini anjing itu memiliki rentang pendengaran yang sangat panjang. Mulai dari infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Sehingga mungkin kadangkala karena di dunia ini, alam ini ada beberapa alam. Satu adalah alam dunia yang ada hewan dan juga manusianya, juga alam goib mungkin ya. Ada makhluk yang lain ciptaan Tuhan yaitu jin dan lain sebagainya. Konon katanya menurut informasi di saat ada misalnya makhluk lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tidak bisa didengarkan oleh manusia, golongan seperti anjing, ya, makhluk seperti anjing itu bisa mendeteksi, salah satunya dengan cara menggonggong dan lain sebagainya itu. Mungkin dia bisa mendengar rentang suara yang dihasilkan oleh makhluk lain itu. Ya. Tuh. Nah, kemudian kelelawar. Kelelawar itu sebenarnya juga berbunyi dan juga bisa mendengar. Ya. Karena kelelawar itu berjalannya tidak menggunakan mata, terbangnya tidak menggunakan apa, penglihatannya tidak begitu bagus, tapi dia menggunakan apa? Suara. Suara yang dikeluarkan dari mulutnya saat berjalan dan ditangkap kembali oleh telinganya itu. Ya. Yang disebut dengan pada frekuensi gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik dalam dunia elektro dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya adalah untuk sensor, pengukur jarak, dan lain sebagainya. Atau juga digunakan untuk... Selanjutnya, saya harus standby atau on di bebas umpo, merupakan learning system management yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo, digunakan untuk sistem perkuliahannya. Setelah saya menyampaikan materi melalui live on air secara Zoom, maka saya akan mengajak mahasiswa diskusi pada forum diskusi. Berikut ini forum diskusi yang
sedang kami lakukan bersama para mahasiswa selama batas waktu perkuliahan selesai pada hari tersebut. Ini adalah diskusi. Saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun menanggapi diskusi oleh mahasiswa. Misalnya seperti ini. Inilah tadi guys tentang cerita saya di masa pandemi ini terkait sistem pembelajaran cara daring yang saya lakukan ya. Saya sedang mengajar di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo karena posisi saya ini sedang WFH, work from home, maka saya harus menyiapkan segala sesuatunya. Salam, sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa jika video ini menghibur, jangan lupa komen dan juga like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.